Belakangan juga viral di media sosial, seorang ibu yang sedang berjalan di pantai menemukan sebuah kelapa tergeletak di pasir. Yang bikin aneh, di batok kelapa ini terdapat 2 baris tulisan beraksara Arab, juga tertempel foto seorang wanita dan seorang pria yang diduga sepasang kekasih. Ya Allah, sopo kira, sopo iki, loro ati mbok kecewa iki. Dalam narasi video tertulis, ini merupakan rajah pemisah asmara yang tujuannya agar sepasang kekasih tersebut saling membenci dan berpisah. Benarkah? Dari beberapa sumber didapat informasi, rajah pemisah asmara merupakan tulisan atau simbol tertentu yang dipercaya memiliki kekuatan untuk memisahkan atau memutuskan hubungan sepasang kekasih atau suami istri. Yap, ini adalah semacam praktek ilmu hitam yang masih dipercaya oleh segelintir orang di era modern. Orang-orang seperti ini meyakini jika masalah asmara masih dapat diakali dengan cara-cara mistis yang tidak bisa dinalar dengan akal sehat. Dan faktanya, praktek tersebut masih ada di sejumlah tempat atau negara, seperti yang telah on the spot rangkum dalam segmen berikut ini. Setting asmara lewat mantra. Di Kalimantan ada yang namanya racun sangga. Konon, ini merupakan santet pemisah rumah tangga. Artinya, praktik ini ditujukan untuk memisahkan sepasang suami istri. Dan ngerinya, racun goib ini konon tidak akan berhenti sampai nyawa si target melayang. Katanya, racun supranatural ini berasal dari tanaman sangga yang kemudian dikirim secara goib oleh seorang dukun ilmu hitam ke calon korban melalui media tertentu. Dan biasanya orang yang menjadi target akan menderita sakit dan tak kunjung sembuh walau sudah berobat ke dokter. Juga mengalami gangguan mental yang akut seperti ketakutan dan kecemasan hebat tanpa sebab yang jelas. Laki kami terkena racun sangga, racun gaib. Nah, jika tidak dihentikan, korban serangan racun sangga akan menemui ajal dengan cara mengenaskan. Ih, ngeri ya pemirsa. Lain lagi dengan ajian Semar Mesem, suatu ilmu pengasihan yang berasal dari tradisi Jawa. Dipercaya pemilik ajian Semar Mesem dapat memancarkan daya tarik yang bisa memikat hati orang lain, terutama lawan jenis. Ya, semacam ilmu pelet lah pemirsa. Semar Mesem ini dipakai kalau orang cinta ditolak, dukun bertindak. Konon, untuk memiliki ilmu Semar Mesem, orang harus melakukan sejumlah ritual yang terbilang berat. Mulai dari puasa mutih selama 7 hari dan membaca mantra yang sudah ditentukan setiap malam menjelang tidur sebanyak 7 kali. Dan ritual terakhir adalah menyepi di ruang gelap tanpa cahaya sambil menjalani puasa pati geni, yakni tidak makan dan minum selama 24 jam sambil membaca mantra terus-menerus tanpa boleh berhenti dan tertidur sedetik pun. Biasanya ritual terakhir ini harus dimulai pada malam Selasa Kliwon. Tak cuma untuk tujuan memelet lawan jenis, ilmu Semar Mesem juga dipercaya dapat meningkatkan aura karisma, memperbaiki hubungan sosial, serta melunturkan penghalang dalam berinteraksi dengan orang lain. Di tanah Pasundan ada pelet marongge yang diyakini memiliki kekuatan untuk memikat lawan jenis dan mendatangkan jodoh. Juga dipercaya manjur untuk meningkatkan kesuksesan dan kesehatan. Konon, ilmu pengasihan ini bisa diperoleh dengan cara berziarah dan melakukan sejumlah ritual di sekitar makam keramat Marongge, yang lokasinya berada di Desa Marongge, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Mereka yang datang dengan maksud tertentu harus membawa sejumlah persyaratan, misalnya beberapa jenis kembang, kemudian kemenyan, serta minyak wangi. Selanjutnya, mereka harus melakukan sejumlah ritual, diantaranya membaca mantra yang diberikan kuncen, berendam malam hari di sungai Cilutung, serta nyacap ajian, yakni ritual membuang pakaian dalam ke sungai sebagai simbol membuang sial. Nah, agar ilmu peletnya semakin manjur, tak sedikit peziarah yang melanjutkan ritual dengan bersemedi sambil berpuasa beberapa hari di kompleks pemakaman Marongge. Barangkali kesan pertama kalau pelet itu lebih kepada hal yang negatif ya. Itu katakanlah katanya mistik yang hitam ya. Kalau yang pengasihan itu lebih kepada yang positif dalam arti yang dibenarkan oleh tradisi juga ya. Ini kan masalah kepercayaan ya.
Jadi bukan masalah agama. Meskipun dalam tata cara agama juga ada loh cara bagaimana pengasihannya. Tapi ini kaitannya dengan budaya. Nah, pelet ini lebih melibatkan kepada makhluk-makhluk astral, makhluk gaib yang diminta ya untuk membantu tujuan dari seorang yang apa keinginan pelet itu ya. Apakah untuk mencari jodoh ya, apa untuk kewibawaan, untuk apapun ya. Dan biasanya kalau pelet yang semacam ini bisa diminta kepada orang lain yang dianggap orang tua, orang sepuh, paranormal atau dukun ya, yang dia kalau diminta memberikan persyaratan dengan berbagai cara, akhirnya dilaksanakan. Dan pelet lebih kepada hal semacam itu, instan ya. Masyarakat Filipina juga masih percaya kepada hal-hal mistis, dan salah satu pusatnya berada di Pulau Siquijor. Orang-orang Filipina percaya pulau ini merupakan awal berkembangnya kulam, sebuah ilmu mistis yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari pengobatan, perlindungan diri, hingga memikat hati orang lain. Dan dukun atau orang ahli kulam disebut mangku kulam, dan biasanya seorang perempuan. Konon, pada awalnya sebelum kedatangan penjajah Spanyol, kulam hanya digunakan untuk menyembuhkan penyakit atau menjaga orang dari pengaruh roh-roh jahat. Anong ginawa mo dyan? Anong ginawa mo? Saat melakukan ritual, sang dukun menggunakan ramuan dari berbagai daun yang disertai dengan merapal mantra-mantra. Tetapi seiring zaman, ilmu mistis ini berkembang menjadi dua jenis. Praktik untuk menolong orang disebut kulam, sedangkan yang bertujuan jahat disebut barang. Dalam praktek jahat, sang dukun menggunakan boneka sebagai medium penghantar santet layaknya boneka voodoo. Boneka ini biasanya diperkuat dengan potongan rambut atau cairan tubuh korban agar efeknya semakin dahsyat. Ritual dimulai dengan mengikat tali di tubuh boneka ke kain hitam, lalu dilanjut dengan merapal mantra-mantra. Konon, semua gerakan yang dilakukan sang dukun atau mangku kulam terhadap boneka akan dirasakan juga oleh korban. Misalnya sakit ketika boneka ditusuk jarum, atau panas saat boneka dibakar. Katanya hanya ada dua cara untuk menghentikan kulam jahat ini, yaitu dengan memutus tali pada boneka atau membunuh sang dukun. Kepercayaan terhadap ilmu mistik juga tertanam kuat di Rumania, salah satu negara berkembang di Eropa. Disebut dengan istilah Gypsy Magic. Ini merupakan kekuatan goib yang dimiliki seorang dukun yang diyakini punya kemampuan meramal masa depan dan menyembuhkan penyakit, melindungi orang dari pengaruh jahat, hingga kemampuan mempengaruhi orang lain lewat mantra untuk urusan asmara hingga pekerjaan. Media yang digunakan sang dukun biasanya kartu tarot, boneka voodoo, bola kristal, hingga tengkorak hewan. Sementara ritual dilakukan di atas sebuah altar meja dengan menggunakan berbagai peralatan yang dianggap sebagai jimat. Mantra-mantra yang dirapal diyakini mampu membuang semua energi negatif serta serangan goib lainnya ke dalam air suci. Beberapa dukun lain melakukan ritualnya pada malam hari di area perkebunan atau pinggiran hutan, sambil mengorbankan seekor ayam khusus yang diambil darahnya. Daifuku Mochi Donut, perpaduan donat dan mochi yang kenyal di luar dan lembut